Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kalau misalnya memposting sesuatu di media sosial, bikinan itu kayak postingan itu bakal bisa menjadi amal jariah atau malah bisa menjadi dosa jariah yang terus mengalir buat kalian. Nah, pas banget kali ini kita bakal membahas tentang media sosial dan juga amal jariah. Seru banget dan pastinya beruntung banget kita bakal bisa langsung ngobrol nih bersama Musyaf Tabawi Alfitian School Aceh, Ustazah Asri Ramadhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah, gimana nih Ustazah kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat dan tetap harus semangat ya. Ini sedang puasa di bulan Ramadan. Di awal Ramadan kita harus tetap semangat supaya bisa sampai habis nanti selesai Ramadannya. Oke, nggak terasa ya Zah, ini kita udah masuk bulan Ramadan dan semoga awal ibadah kita dilancarkan di bulan ini dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus Zah, kalau misalnya bulan Ramadan gini, kegiatan Ustazah apa sih Zah, kesibukannya sehari-hari gitu? Oh iya, kegiatan ya seperti biasa Ustazah sedang setiap harinya pergi bekerja di Alfitian School Aceh, kemudian ya selanjutnya di rumah nih bersama anak-anak, bersama keluarga, ngejar target-target Ramadan ya kan, supaya semua target-target yang sudah direncanakan bisa maksimal gitu. Oke Ustazah, kayaknya saya mau tanya dikit-dikit nih menurut Ustazah. Gimana sih Zah menurut pandang Ustazah dan pendapat Ustazah sendiri, apa yang dimaksud dengan amal jariah dalam Islam dan bagaimana media itu bisa berpengaruh dalam amal seseorang gitu Zah? Iya, jadi amal jariah kalau di dalam Islam itu adalah amalan-amalan yang bisa berefek balik nih ke kita ya kan. Dia terus menerus, tidak terputus kayak gitu, bahkan sampai kita nanti meninggalkan dunia ini. Jadi kalau amalan-amalan itu baik itu amal baik atau amal buruk itu akan sangat berpengaruh. Walaupun kita sudah tidak ada nih di dunia, maka dia akan terus mengalir. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengeset supaya amal jariah yang kita lakukan itu nantinya akan meninggalkan sisi-sisi baik, meninggalkan amalan-amalan baik yang pahalanya akan terus mengalir buat kita, walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Iya, Ustazah. Kalau menurut Ustazah nih ya, benar nggak sih kalau misalnya orang-orang bilang bahwa media sosial itu lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya untuk akhirat? Oh iya, kalau itu sih sebenarnya tidak ada kata-kata yang khusus ya, tidak ada hal yang memang apakah mudarat atau manfaatnya lebih banyak, tapi tinggal bagaimana cara kita mengatur semua hal yang berbau media sosial tadi, karena kita kan manusia nih, kita harus lebih kuat. Kalau media sosial itu sudah pasti perangkatnya perangkat mati kan, benda-benda mati. Jadi bagaimana cara kita, apakah kita mau membuat memberikan untuk media sosial itu mudarat atau manfaat itu yang lebih besar, maka kita yang harus mengesetnya. Kita manusia ini yang punya andil besar untuk mengatur perangkat mati tadi nih, ini kan benda mati ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur agar kita bisa memanfaatkannya menjadi hal-hal yang baik, lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Jadi kalau kita nge-share hal-hal yang baik, kita pergunakan dengan hal yang baik, maka manfaatnya akan lebih besar. Iya, baik juga. Benar banget itu teman-teman. Dan ada nggak sih contoh nyata di mana media sosial ini digunakan dengan sebaik mungkin dan dampaknya itu sangat luas Zah di kalangan masyarakat gitu? Pasti ada, karena namanya media sosial kan, jadi jaringannya itu akan lebih luas, tidak hanya dilihat oleh orang-orang terdekat kita, tetapi di seluruh penjuru dunia pasti bisa mengakses nih semua hal yang kita posting ya kan. Jadi apa dampak besar, ada contoh nyatanya tadi ya, aksi nyatanya ya. Jadi misalkan kita nge-share nih tentang hal-hal penggalangan dana. Sekarang banyak ya penggalangan dana untuk Palestina, penggalangan dana untuk orang-orang sakit. Jadi ketika kita nge-share itu penggalangan dana, dan semua orang pasti melihat dan bisa berdonasi seperti itu. Dan juga ada hal-hal lain, misalnya ketika kalau yang baru-baru ini yang saya lihat itu ada akun-akun yang mengajak untuk membersihkan masjid, seperti itu kan. Jadi itulah medsos itu akan mempunyai dampak luas buat masyarakat. Oke, Ustazah. Tapi kan Zah, nyatanya yang kita lihat sekarang itu, kalau misalnya dilihat dari lingkungan generasi sekarang, banyak banget anak-anak remaja yang malu buat menyebarkan kebaikan, Ustazah. Oh gitu. Gimana tuh Zah? Cara mengatasi biar kita tuh nggak usah malu gitu, sebarin aja kebaikan apa yang ada gitu. Iya benar. Iya, sebenarnya memang saya lihat sih dengan anak saya sendiri seperti itu. Makanya yang perlu
perhatikan, yang perlu menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana caranya ketika kita ingin posting sesuatu, maka kita harus tahu dulu nih, kira-kira postingan kita itu untuk orang lain itu berefeknya baik atau buruk. Nah, jangankan untuk orang lain, kita ngaca diri dulu kan, ini kalau aku posting ini, saya posting ini, kira-kira untuk saya baik atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Jangan malu untuk memposting hal-hal baik. Karena itu tadi amal jariah, ya kan? Iya, karena benar, dia akan mengalir terus-menerus. Bagaimana itu ada hadis tuh, Raya, hadisnya itu Rasulullah bersabda bahwasanya idamatal insan, ya, apabila manusia itu meninggal, ingqata anhu amaluhu, maka akan terputus semua amalnya. Ya, ila min salas, kecuali ada 3 hal yang tidak terputus. Kita udah meninggalkan, kita udah masuk kubur kan, kemudian semua hal yang kita lakukan di dunia ini akan terputus. Nah, ada 3 hal yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariyah, ya, bersedekah, ya kan, sedekah yang dia itu akan terus mengalir manfaatnya untuk orang lain walaupun kita sudah meninggal, benar. Yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bih, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, apa itu? Mengajarkan, mengajar ilmu ke orang lain, memposting hal-hal baik, ya kan, kasih konten-konten yang bermanfaat untuk orang banyak, konten-konten baik, itu tidak akan terputus sampai kita meninggal. Konten itu terus mengalir, orang lain baca, orang lain lihat, kemudian dia melakukan semua yang yang kita sarankan di konten itu kan, maka amalannya itu akan langsung masuk ke kita, akan berefek buat kita gitu. Yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah, ya. Jadi anak yang soleh. Ya. Jadi yang ketiga, anak yang soleh. Jadi doanya itu nggak terputus ya, Zaya? Doanya tidak terputus, karena anak yang soleh pasti doakan untuk orang tuanya. Gitu. Benar banget. Jadi seperti itu. Oke, jadi hal yang seperti ini harus kita lihat. Ketika mau berbuat baik, kalau kita malu, maka kita harus lihat juga, oh ini memang tidak boleh, kenapa kita harus malu, ya kan? Kenapa kita harus malu dan menyebarkan kebaikan? Iya, malu dengan kebaikan. Padahal efeknya banget loh, kan umur nggak ada yang tahu kan? Masih muda, masih cantik, tetapi nanti tiba-tiba datang malaikat Israel. Bagaimana? Masa kita harus nunggu tua dulu? Iya, baru menyebarkan kebaikan itu. Benar. Jangan terlambat teman-teman ya untuk menyebarkan kebaikan. Iya, begitu. Nah, Ustazah tahu nggak sih, tapi sekarang ini banyak banget orang-orang yang apa-apa dibuat tren gitu, Zah. Oh gitu. Iya, contohnya kayak misalnya ada orang yang hashtag Jumat Berkah, tapi dia berbagi padahal jati dirinya itu bukan seperti itu. Iya, bukan yang pure seperti itu. Nah, Zah, gimana cara kita bisa membedakan orang yang memang mencari validasi atau yang memang dia ingin menyebarkan kebaikan gitu, Zah? Ada nggak sih, Zah, caranya? Cara membedakan ya, kalau menurut Ustazah sih ya, kalau mudah kalau kita kenal sama si seleb itu ya kan. Benar banget. Kalau kita kenal sama dia, kita bisa lihat nih, oh ternyata sebenarnya dia ini pribadinya berbeda nih dengan tampilan dia di medsos, gitu kan. Tapi kalau cara yang lain, kalau menurut saya kita tidak kenal dia, tapi dia adalah seleb yang memang konten kreator yang memang buat amalan seperti ini nih, buat apa, Jumat Berkah tadi ya. Jadi ini caranya ya, kalau menurut Ustazah, cara yang paling mudah itu adalah ketika si seleb ini tadi kita kenal orangnya, pasti kita tahu ya kan, dia ini berbeda nggak nih tampilan dia dengan dengan yang ada di media sosial, gitu. Tapi kalau kita belum kenal dia, kita nggak tahu nih kan, mungkin dia konten kreator yang berasal dari Jakarta gitu kan. Jadi kita lebih mengedepankan rasa husnuzon. Iya, berprasangka baik. Berprasangka baik, bahwasanya kita menganggap oh ini memang dia pribadinya berbagi. Seperti ini, suka berbagi, suka mengajak orang membuat kebaikan, gitu kan. Karena ini Muslim kan, dia udah pasti, walaupun nanti ternyata dia apaan nih nggak sholat tapi seperti ini, apaan sebenarnya dia orangnya pelit misalnya seperti itu kan. Tapi kita nih sebagai orang yang mengonsumsi ya, melihat media dia, konten dia, maka kita anggap oh ini, kita berhusnuzon bahwasanya dia adalah saudara kita yang mau berbuat kebaikan, seperti itu. Jadi tidak masalah. Yang penting kita lihat sisi positifnya saja, seperti itu ya. Oke, Zah, tadi kan kita udah bahas nih tentang influencer yang sedang mencari jati diri atau mencari validasi di media sosial. Nah, sekarang kita mau bahas nih
orang-orang yang masih suka menyebarkan hoax atau masih suka memfitnah dan memberikan ujaran kepada orang-orang di media sosial. Gimana sih Zah dampaknya dan gimana cara kita menghindari hal-hal itu Zah? Oh iya, oke. Jadi kalau menurut saya nih ya, kalau seperti itu ada nih kita terima info kan dari para influencer nih tentang segala hal lah, baik itu tentang pendidikan, baik itu mungkin tentang isu-isu terkini, kenegaraan dan lain-lain. Jadi jangan langsung percaya. Itu kata kuncinya adalah jangan langsung percaya. Kita lihat, oh oke. Seperti ini, apa benar ini benar nggak sih kayak gitu kan? Jadi itu kepastiannya Zah, Iya, kebenarannya dulu Zah. jangan langsung oh kok kayak gini, oh ternyata seperti ini kan kita langsung gitu kan, suka termakan berita ya kan, suka termakan informasi, asumsi sendiri gitu ya Zah ya. Iya, jadi seharusnya kita yang pertama ada oh masa iya sih gitu kan, ada pertanyaan nih kita langsung agak kritis nih menanggepin itu kan, terus langsung boleh tanyakan ke orang tua yang terdekat ya kan, ke guru di sekolah seperti itu, atau kita tunggu dulu nih beberapa hari kira-kira gelombang isunya masih sama enggak? Iya. Kan? Tunggu dulu beberapa hari, nanti pasti ada tuh klarifikasi mungkin dari pihak-pihak yang tersebut di dalam berita-berita tadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya jangan langsung kita terima, langsung percaya, tapi kita pasti harus bertanya dulu ini benar nggak sih? Kemudian kita tanyakan ke orang tua atau ke guru seperti itu. Dampaknya apa ya Zah kalau misalnya kita menyebarkan hoax-hoax kayak gitu Zah? Dampaknya itu sangat besar ya sebenarnya. Kalau di dunia saja nih ya, di sosial kita bisa jadi orang-orang terdekat kita nggak percaya nih sama kita, benar kan? Punya apa namanya ya? Punya dua muka gitu ya. Oh iya, benar-benar. Tadi itu semacam kayak tidak kepercayaan pada orang gitu Zah. Benar ya, seperti itu. Ini dua muka juga benar sih. Iya, jadi kan orang-orang nggak percaya nih sama kita kan. Jadi oh nih dia suka kalau bahasa sebenarnya itu kan berbohong ya kan. Cuman karena sekarang kita main medsos maka namanya jadi hoax gitu kan bahasa sekarang ya kan. Bahasa sekarang hoax guys. Jadi sebenarnya ya seperti itu, banyak sekali dampak buruknya. Itu satu di lingkungan yang tadi tidak dipercaya orang. Yang kedua nanti ketika yang tadi kita balik lagi ke yang jariah tadi, apakah masuk ke dosa jariah atau ke pahala jariah seperti itu. Kalau kita tiba-tiba dipanggil nih sama Allah, didatengin sama malaikat Israel ya kan. Nah jadi kita masih punya tuh postingan-postingan yang bunyinya berbohong, postingan-postingan yang belum tidak valid, benar, tidak valid beritanya seperti itu, dan kita sudah di dalam kubur ya kan. Nah itu jadi efeknya dosa jariah ya. Benar, akan jadi dosa jariah karena bohongnya jariah kan, dikonsumsi terus oleh orang lain seperti itu. Kalau misalnya kita udah terlanjur gitu Zah memposting apa yang tidak benar atau menyebarkan yang buruk gitu Zah ke media sosial, apa yang harus dilakukan gitu Zah? Iya, nah itu dia kan yang pasti yang pertama tahapannya adalah kita harus hapus postingan tersebut, ya kan? Semua postingan kita itu harus kita hapus. Nah, kemudian setelah kita hapus, maka bagusnya lagi kita klarifikasi nih kalau memang kita adalah influencer yang mempunyai banyak follower misalnya, ya kan? Jadi harus klarifikasi bahwasanya saya mengakui apa yang saya posting beberapa hari yang lalu itu adalah salah dan tidak benar seperti itu. Dan kalau harus klarifikasi. Iya, kalau misalnya postingan itu telah tidak bisa dihapus lagi, telah terupload gitu, kita juga harus klarifikasi. Benar. Kalau tidak bisa dihapus berarti klarifikasi karena kita harus mengakui kita salah seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya udah pasti adalah beristighfar. Minta maaf sama Allah. Minta maaf sama Allah itu yang paling penting karena kita akan kembalinya ke Allah juga kan. Jadi minta maaf boleh dengan sholat taubah, boleh dengan memperbanyak istighfar, kemudian taubat nasuha dengan tidak akan mengulangi hal yang sama, tidak jatuh ke lubang yang sama seperti itu ya. Beda dari pengalaman ya teman-teman ya. Oke Zah, dari tadi kita ngomongin tentang postingan di media sosial nih. Menurut Ustazah ada nggak sih postingan yang bisa mengubah pandang Ustazah atau mengubah hidup Ustazah dengan drastis gitu Zah? Oh pasti, itu tadi yang makanya ketika kita memposting itu harus dengan hal-hal yang baik ya, karena tidak semua orang suka mendengar ceramah yang ada di atas mimbar ya kan, dengan dari seorang ustaz yang ada di atas mimbar. Jadi pasti kalau ustazah sendiri itu ada hal-hal yang seperti misalnya ilmu-ilmu
tahsin, membaca Al-Quran misalnya, ya kan. Terus tata cara bersosial seperti itu juga. Kalau yang sekarang itu pasti banyak seleb-seleb yang dia apa namanya, hijab ya, style hijab seperti itu kan. Nah, jadi cara pakai hijab, cara pakai hijab yang tetap syar'i seperti itu kan. Jadi kalau di Ustazah sih lebih suka ke lihat konten-konten itu tadi, konten tentang bahasa Arab, juga konten tentang ilmu Al-Quran, tahsin. Gitu. Benar banget tadi kayak Ustazah bilang, nggak semua orang itu suka mendengar ilmu yang di kajian dalam atas mimbar gitu ya Zah ya. Jadi kita kalau bisa mau menyebarkan kebaikan itu harus lebih kreatif lagi teman-teman. Banyak banget kok caranya sekarang ya Zah. Iya benar banget, banyak sekali. Ada nggak sih Zah tips atau panduan dalam Islam nih untuk kita bermedia sosial agar berkah gitu Zah? Pasti ada dong ya kan, karena itu sama halnya dengan adab kita berbicara, adab kita interaksi dengan sesama manusia ya kan. Nah, dalam Islam itu ada 3 hal. Yang pertama kaulan layinan, ya kan. Kaulan layinan itu adalah perkataan yang lembut. Nah, jadi setiap kita berbicara atau kita bermedsos nih, jadi harus dengan perkataan-perkataan yang lembut, bukan hal yang menghina orang lain, menyudutkan orang lain, ya kan, menyindir orang lain seperti itu. Yang kedua adalah kaulan sadidan. Nah, kaulan sadidan ini adalah perkataan yang baik. Yang kedua adalah kaulan sadidan. Nah, kaulan sadidan ini adalah perkataan yang baik. Sama sih seperti yang tadi perkataan yang lembut ya kan, sekarang perkataan yang baik. Nah, yang baik-baik saja nih, kita harus memilah bagaimana caranya kita bisa memposting hal-hal yang kata-katanya yang baik. Yang kita sendiri sebenarnya nggak suka juga kan dikata-katain yang tidak baik kan. Nah, begitu juga ketika kita mau sampaikan ke orang lain. Harus baik-baik juga. Biar kita bisa dapat ya feedback yang baik juga. Iya, betul. Yang ketiga itu adalah kaulan ma'rufan. Nah, kaulan ma'rufan ini adalah perkataan yang benar. Tadi yang pertama lembut, yang kedua baik, yang ketiga harus benar, tidak hoaks. Nah, seperti yang tadi kan. Nah, bukan kata-kata atau informasi yang tidak baik, tidak benar. Jadi harus yang benar, apa yang terjadi itulah yang harus kita sampaikan seperti itu. Iya, benar banget teman-teman. Oke, selanjutnya langkah kecil apa yang bisa dilakukan oleh seorang individu untuk memulai mencari amal jariah di media sosial? Iya, benar banget. Jadi kalau kita mau bermedsos, maka itu kita yang pertama kali harus saring dulu. Ya, saring sebelum sharing. Iya benar-benar kuncinya ya. Rumusnya saring sebelum sharing. Kita saring dulu nih informasi yang mau kita sampaikan apa, hal ini diperlukan orang atau tidak, hal ini memang baik atau tidak, kemudian hal ini berdampaknya yang paling penting kan, dampaknya kita mendapatkan pahala atau kita mendapatkan dosa. Nah, ketika kita sudah menyaring itu, maka bolehlah kita sharing ke teman-teman, ke lebih luas lagi teman-teman. Jadi seperti itu, harus saring baru kemudian di sharing. Iya. Oke Zah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan nih pada pendengar kita untuk lebih bijak menggunakan media sosial? Apa ya, ini karena memang sekarang zamannya media sosial ya. Iya, era digital semua ini Zah. Digital semua. Jadi yang pertama tadi yang sudah pasti adalah saring sebelum sharing. Kemudian adalah kita lihat benar-benar apakah ini semua, kita harus ngaca diri dulu nih, kita lihat dulu ini memang bermanfaat untuk saya dan orang lain atau tidak. Iya. Ketika dia bermanfaat, maka silahkan sharing seluas-luasnya. Ajak teman-teman untuk mengikuti, like, comment, dan share kan. Iya. Orang akan memfollow kita juga ketika kita memposting hal-hal yang baik juga. Tapi ketika itu tidak baik, menurut kita saja sudah tidak baik, maka janganlah di-sharing ya kan. Nah, kalau di-sharing berarti menjadi dosa jariah ya saya. Buat kita juga begitu. Jadi tanyakan sama hati nurani kita, apakah itu benar atau tidak. Karena yang namanya hati itu tidak akan pernah berbohong. Iya, benar banget. Oke guys, baik banget nih yang bisa kita dapat dari Ustazah Asri. Iya, semoga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Oke,
Dari obrolan kita kali ini, kita bisa belajar bahwa media sosial itu bisa berdampak baik maupun berdampak buruk, tergantung kita gimana cara gunainnya teman-teman. Yang penting adalah niat dan konsistensi kita dalam menyebarkan kebaikan itu sendiri. Seperti kata pepatah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Jadi, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan seluas-luasnya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa disebarkan luas kepada teman-teman kalian agar bisa menjadi amal jariah bagi kalian juga nih teman-teman. Dan jika kalian punya pendapat atau pengalaman yang sesuai dengan topik ini, jangan lupa di komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih juga kepada Ustazah Asri yang telah membagikan insight yang keren banget pada hari ini teman-teman. Banyak banget yang bisa kita ambil ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini sampai selesai. Semoga bulan suci Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.